kalau saya. Sungguh sial. Apa salahnya menjadi pengantar makanan? Kita sepakat 500 yuan sehari. 500 yuan. Apa kau pikir aku ini pelayat profesional sementara di rumah duka? Kembalilah ke lubang tikus pedesaanmu. Naikkan harganya. 40.000 yuan untuk 4 hari. Bayar. Apa? 10.000 yuan sehari. Kenapa kamu tidak merampok bank saja? Yang kumiliki hanya 3.000 yuan total. Kau mau menyewa pacar tanpa uang? Siapa bilang kamu tidak bisa menyewa pacar tanpa uang? Sui Jinchu, wanita muda dari keluarga Su. Aku akan menjadi pacarnya. Gratis. Kau berani menjemput orang miskin seperti ini. Kau terlihat sopan di luar. Aku tidak menyangka. Kau begitu putus asa. Berani bicara satu kata lagi, dan aku akan merobek mulutmu. Kau. Nona cantik, apakah kamu benar-benar bersedia berpura-pura menjadi pacarku secara gratis? Tentu saja. Tapi, kamu harus menyetujui satu syarat dariku. Jangan hanya katakan 1, bahkan 100. 1000 aku akan menyetujui semuanya. Aku ingin kamu untuk menyamar sebagai tuan muda. Keluarga Lin Dijing. Ini berpura-pura menjadi pacarmu. Aku pasti bisa melakukannya. Keluarga Lin Dijing adalah yang terkaya di dunia, kamu tahu. Menyamar sebagai tuan muda keluarga Lin, yaitu menyamar sebagai cucu orang terkaya. Tidak. Jika aku ketahuan, aku pasti mati. Jangan khawatir, cucu orang terkaya itu sangat misterius, seperti hantu. Tidak ada yang pernah melihat wajah aslinya. Kamu hanya perlu bertahan 3 hari. Setelah 3 hari, setelah menemaniku ke pesta pertunangan, transaksi ini akan dianggap selesai. Aku akan memberimu tambahan 500.000. 500.000. Nenek sedang tidak sehat, dan selama ini minum obat di klinik pedesaan. Dengan uang ini, aku bisa membawanya ke rumah sakit kota untuk perawatan, agar kakek dan nenek bisa menikmati hari-hari yang baik. Setuju. Tuan muda telah kembali ke desa bersama Nyonya muda. Cepat beritahu Tuan besar dan Nyonya besar. Perhatian semuanya. Tuan muda telah memasuki desa. Dr. Lee. Lin Fan sudah kembali. Cepat bantu wanita tua itu masuk ke kursi roda. Cepat. Cepat duduk. Nenek kakek. Kami kembali. Gadis ini terlihat. Dia benar-benar cantik. Nenek. Bukankah nenek sakit? Bagaimana nenek bisa berdiri? Saya sakit. Bukankah saya baru saja sembuh? Bukankah itu sebabnya saya bersama kakek Emo bersiap untuk pulang? Sekarang sudah baik-baik saja. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Penyakitnya sudah sembuh. Nah, kamu pacar fucuku. Kamu benar-benar cantik. Lin Fan kita hanyalah seorang penantar makanan. Kamu tidak akan meremehkannya karena kurang kemampuan kan? Nenek, gaji tahunanku 7 digit. Aku mampu menghidupinya. Dia bisa menafkahinya. Ini adalah pusaka keluarga yang kubawa dari rumah orang tuaku ketika aku menikah. Nenek ini hadiah pertemuan pertama untuk Anda. Tidak, nenek ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Ini, Nenek,
Ini adalah barang yang paling nenek. Hargai milik. Bagaimana nenek bisa memberikannya begitu saja? Hei, aku memberikannya kepada menantu perempuanku. Apa yang salah dengan itu? Mungkinkah dia belum menjadi milikmu? Nenek, aku pacar Lin Fan. Bagus. Lin Fan kita benar-benar diberkati. Dia mendapatkan pacar yang begitu cantik. Luar biasa. Tunggu sebentar. Bukankah ini model terbaru? Dari PETCT. Bahkan rumah sakit provinsi belum sepenuhnya melengkapinya. Ini. Bagaimana ini bisa muncul di klinik pedesaan? Bukankah ini hanya mesin deskan biasa? Benar. Itu adalah mesin bus kan? Mungkinkah dukungan pemerintah untuk revitalisasi pedesaan telah membuat peralatan medis di daerah pedesaan melampaui tingkat rumah sakit besar? Profesor Li Wei dong, Li Weidong seorang ahli pengobatan. otoritas medis. Kabarnya Anda hanya merawat sesepun nasional dan Taipan global. Mengapa Anda ada di sini juga? Jingchu, kamu pasti salah mengira aku orang lain. Paman Li. Paman Li sudah berada di sini selama lebih dari 10 tahun. Tepat di sini di klinik desa kita. Profesor Li. Dia adalah pembicara utama di KTT Medis Jenewa tahun lalu. Saya pernah melihatnya. Saya tidak mungkin salah. Nah, saya hanyalah seorang dokter desa. Profesor Li yang Anda sebutkan adalah idola saya. Mungkin mereka terlihat sedikit mirip. Apakah itu benar-benar nyata? Nona, kamu pasti lapar. Ayah saya akan mengajakmu makan. Ya ayo makan. Ayo kita makan ayo. Ayo kita makan. Lewat sini. Kakak hari ini aku, ketika aku mengantar makanan, di luar ramai. Jun Jingchu, untuk menyingkirkanku. Bahkan bocah dari gunung terpencil yang kau cari, berani menyamar sebagai pewaris keluarga Lin dari Dijin. Apa kau benar-benar mengira aku Xiaoqi adalah orang bodoh? Bagaimana dia mengikuti kita ke sini? Jingchu kita tamat. Jika masalah kamu berpura-pura menjadi pacarku terbongkar, dan kakek nenekku mengetahuinya, apa yang harus kita lakukan? Jun Jingchu, kau benar-benar sudah punya nyali sekarang. Kau dengan santai mencari pria liar dan berani mempermainkanku. Lepaskan aku. Aku tidak melakukannya. Masih berpura-pura, tuan muda keluarga Lin dari Dijin. Kenapa dia harus bersembunyi di tempat celaka ini? Bocah, kau benar-benar berani menipuku. Apa kau percaya bahwa aku akan menyalakan api dan membakar kau dan klinik celaka ini bersama-sama? Saya wanita tua ini baru pertama kali melihat seseorang yang berani di siang bolong menculik orang dan membakar rumah. Nenek, jangan gegabah. Dia adalah tuan muda dari perusahaan Xiao di Donghai. Kita tidak boleh memprovokasinya. Keluarga Xiao dari Donghai. Mereka bahkan tidak pantas membawa sepatuku. Nyonya tua, apa kau mencari mati? Kamu, Yang muda berpura-pura menjadi tuan muda, dan yang tua meremehkan keluarga Xiaoku. Baiklah, hari ini aku akan membiarkanmu menyaksikan konsekuensi menyinggungku Xiaoqi. Apa yang kamu lakukan? The film was translated and mundur. narrated by Nenek saya baik-baik saja. Hari ini, saya benar-benar ingin melihat. Karena menyinggung keluarga Xiao Anda. Nasib macam apa yang akan saya hadapi? Orang tua bodoh, biar ku beritahu. Keluarga Xiaoku telah bercokol di Donghai selama puluhan tahun. Mendominasi urusan yang tak terhitung jumlahnya. Kalian sekelompok ude berani menantang keluarga Xiaoku. Sungguh, kalian pasti bosan hidup. Anak muda dari keluarga Xiao.
Beraninya kau bertindak lancang di depanku. Kalian semua, dengarkan baik-baik. Cucuku Lin Fen adalah milik satu-satunya pewaris keluarga Lin dari Dijing. Nenek. Kamu. Melihat betapa seriusnya nenek. Aku tidak mungkin benar-benar generasi kedua yang super kaya kan? Tepat sekali. Lin Fen adalah satu-satunya tunas keluarga kami. Kami masih punya puluhan tanah di rumah, menunggunya untuk diwarisi. Hampir terbongkar. Untungnya, orang tua ini bereaksi cepat. Puluhanmu tanah tandus. Masih mengira aku benar-benar. Lupakan saja. Terlalu banyak berpikir. Sepertinya, hanya saja wanita tua itu belum melihat dunia. Salah mengira keluarganya sendiri sebagai keluarga Lin Dijing. Sialan. Kalian sekelompok UD. Dan masih berani terlibat dengan koneksi keluarga Lin Dijing. Kau tidak hanya memukulku hari ini. Kau juga berani mengklaim nama itu. Seseorang. Potong tangannya untukku. An Yuan, bersihkan area ini. An Yuan, mungkinkah? Jangan sentuh nenekku. Dasar kau yang menyedihkan. Aku beritahu kau, hari ini aku tidak hanya akan melumpuhkan wanita tua ini. Kecuali Zui Jingchu. Kalian semua harus mati. Siapa yang bertindak sembarangan di desa kita? Siapa yang bersikap sombong di desa kita? Apa kau bosan hidup? Paman An. Tuan Muda Xiao, ini adalah teknik gulat pasukan khusus. Teknik gulat pasukan khusus apa? Sekelompok pengawal. Bahkan tidak bisa mengalahkan penduduk desa ini. Dan masih mencari alasan. Dasar sampah. Aku beritahu kau. Aku adalah satu-satunya pewaris keluarga Xiao dari Donghai. Xiaoqi. Keluarga Xiaomu di desa kami. Apa artinya? Seseorang, ya, telanjangi dia untukku. Dan lemparkan dia ke dalam lubang kotoran. Berani menyentuhku, coba saja. Lin Fan cepat suruh mereka berhenti. Keluarga Xiao bukanlah seseorang yang bisa kamu provokasi. Nah, penduduk desa kami sangat bersatu. Jika orang luar ingin menindas kami, mereka tidak akan bisa mengambil keuntungan. Benar. Nah, saya akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu benar-benar pacar fujuku? Mereka memprovokasi Xiaoqi untukku. Aku tidak bisa hanya berdiam diri. Ya, aku pacar Lin Fan. Bagus. An Yuan, adakan perjamuan besar. Besok siang, saya ingin mengadakan perjamuan untuk semua orang di desa. Kita akan mengadakan pesta berkelanjutan. Baiklah. Ya, Nyonya. Dia adalah An Yuan, orang terkaya di Donghai, di lelang Kristi S. Aku pernah melihatnya. The Ketuaan. film was translated and Mengapa narrated Anda ada by di Ed sini? Media. Dan terlebih lagi, Anda berpakaian begitu sederhana. Nah, apa yang Anda katakan ketuaan? Saya tidak mengerti. Benar-benar tidak mengerti. Saya pernah melihat jam tangan Anda ini. Ini adalah barang utama di lelang Kristi setahun lalu. Dan pada saat itu, jam ini dibeli oleh ketuaan dari grup Ruju. Anda adalah ketuaan. Lin Fan, kakak nenekmu, sebenarnya siapa mereka? Sial, saya baru saja selesai menegosiasikan pesanan 100 miliar. Terburu-buru kembali terlalu cepat. Dan lupa melepas jam tangan saya saat menyamar. Kakek dan nenekku adalah petani sejati sungguh-sungguh. Ya, itu benar. Dia benar. Jingchu, kamu pasti sudah bepergian sepanjang hari. Kamu pasti sangat lelah sampai berhalusinasi. Ya, Nyonya tua sedang marah. Jika rahasia ini terbongkar,
Dia pasti akan menguliti saya hidup-hidup. Mana Anda pasti bercanda. Saya hanyalah orang udik. Bagaimana mungkin saya bisa berpartisipasi dalam hal seperti urusan Kristi itu? Jam tangan saya ini dibeli di pasar lokal kami. Ini hanyalah barang dagangan murah dari kios jalanan. Jika Anda menyukainya, saya akan memberikannya kepada Anda. Barang dagangan kaki 5. Ini sama sekali tidak terlihat seperti itu. Jingchu. Paman An di sini hanyalah seorang pengumpul tinggal malam. Beberapa tahun yang lalu, dia mencari nafkah dengan mengumpulkan barang rongsokan. Dia bahkan tidak mampu membeli makanan. Patek Philip. Itu pasti palsu. Pria, kau tahu, siapa yang tidak punya sedikit kesombongan? Jam tangan ini lumayan bagus. Itu bisa dijual seharga puluhan yuan. Itu cukup bagiku untuk mengantar makanan selama sehari penuh. Paman An, pinjamkan padaku selama beberapa hari. Mungkinkah aku benar-benar salah? Paling-paling. Itu hanya terlihat mirip kan? Jika saya memiliki nasib orang terkaya, apakah saya masih perlu membuang kotoran di sini setiap hari? Benar. Ya, Menantu perempuanku tersayang. Kamu seharusnya tidak terlalu curiga. Apakah kamu lapar? Lapar. Apakah kamu lapar? Nenek, bagaimana kalau saya mengajak nenek makan sesuatu yang enak? Baiklah. Pergi, ayo kita makan sekarang. Pergi. Makan? makan. Selamat tinggal. Tuan muda, jika nyonya tua tidak meminta saya berpura-pura miskin, apakah saya orang terkaya yang terhormat di Donghai perlu berpura-pura menjadi pengumpul kotoran setiap hari? Gerbang desa. Desa terkutuk ini, aku akan meratakannya dengan tanah. Sekelompok orang bodoh. Sebelum fajar, bawa ekskavator ke sini. Ya Tuan Muda Shao. Yin Xiaojian, kepala keluarga Yin Dijing. Halo, Tuan Besar akan mengadakan perjamuan klan besar. Beritahu para patriark dari 4 keluarga besar di Dijin. Mereka harus tiba tepat waktu. Apel, Tuan Muda membawa pacarnya pulang. Tuan Besar juga mengadakan pesta besar. Ingat, jangan sampai identitas Tuan Muda terbongkar. Baiklah. Zhao Heihu, Tuan Besar, akan keluar dari pengasingan. Apakah Anda merujuk pada orang dari keluarga Lin di Dijing itu? Lalu bisakah keluarga Shao kita? Mungkin. Keluarga Shao. Mereka nyaris tidak bisa diterima di Donghai, tetapi di hadapan 4 keluarga besar di Jin, mereka sama sekali tidak berarti. Ya. Kalau begitu, saya akan memberi Anda kesempatan untuk menunjukkan wajah Anda. Saya akan mengirimkan alamatnya nanti. Terima kasih Ketua Yin. Siapkan helikopter. Lepas landas dalam 30 menit. Saya ingin menjadi yang pertama kembali ke desa untuk memberi selamat kepada Tuan Besar. Koki bintang 5 Michelin sudah tiba. Bahan-bahannya juga diterbangkan pagi ini. Tapi kami bertemu Yin Xiaojian, si kepala panas itu. Sekarang melaju cepat lewat desa untuk membawanya ke sini. Becak ini bagus. Becak itu sederhana. Kita harus keluar sebentar. Kamu harus benar-benar mengingat ini. Jangan sampai rahasianya terbongkar. Oke. Ayo pergi. The film was translated Baiklah. and narrated by M Media. Paman An, Lin Fan. Paman An. Kemana kakek dan nenekku pergi? Mereka bilang, mereka pergi ke ladang untuk memetik daun bawang. Saya akan berkemas beberapa barang. Baiklah. Lin Fan, bagaimana rumahmu memiliki sumber panas? Sistem suhu konstan pompa panas sumber tanah. Maksudmu benda ini? Ini adalah kakekku, sebuah aci bekas yang dia ambil di pasar loak. Biasanya aci kelas atas itu, bukankah unit luar ruangannya biasanya sangat kecil? Yang ini sangat besar, pasti tidak bernilai banyak. Ini kelas militer.
Bahkan perusahaan keluarga kami tidak bisa membelinya. Lin Fan, kakak nenekmu, sebenarnya apa latar belakang mereka? Apa maksudnya kelas militer? Jingchu, kamu paranoid lagi. Sudah berapa kali kukatakan padamu, mereka adalah petani sejati. Benda rusak ini kuno dan tua. Tidak panas di musim dingin, dan tidak dingin di musim panas. Sistem apapun yang kamu bicarakan, itu tidak ada hubungannya dengan ini. Para pengawal, robohkan tembok ini untukku. Seoki, apakah kamu gila? Suruh mereka berhenti cepat. Jun Jingchu, aku mengejarmu sampai ke jurang ini. Namun kau membuatku berguling-guling di lubang kotoran. Hari ini, aku akan mengambilmu orang-orang dan tembok ini, dan menghancurkan semuanya bersama-sama. Berhenti. Sialan, siapa yang berani bergerak coba saja. Paman Yen, Hanya penjual sayur berani menghentikanku. Kau bosan hidup. Nah, kau mencari mati. Kurasa yang mencari mati adalah kau. Aku adalah tuan muda keluarga Xiao Donghai. Menghancurkanmu lebih sederhana daripada menghancurkan semut. Akan kulihat siapa yang berani. Pergi. Serang. Apa gunanya bisa berkelahi? Di depan peralatan berteknologi tinggiku, itu sama sekali tidak berguna. Jadi kau adalah wanita terkutuk Xiao Haihu. Xiao Haihu, dia benar-benar membesarkan putra yang hebat. Aku sudah memberimu muka bukan? Apakah nama ayahku pantas kau sebutkan? Sentuh sayuran saya, dan saya akan mencincangmu. Hari ini, aku tidak hanya akan menyentuh sayuranmu, bahkan sepeda roda 3 rusak milikmu itu. Aku akan membalikkannya juga. Kau berani? Baik. Di Donghai, jika ada yang berani menyentuh gerobak sayur Yin Xiaojiang, bahkan Raja Langit pun tidak bisa menyelamatkanmu. Yin Xiaojiang, mengapa nama itu terdengar begitu akrab? Yin Xiaojiang. Kau tidak mungkin mencoba mengatakan bahwa kau adalah kepala keluarga Yin Dijing. Yin Xiaojiang. Sialan aku. Apa kau gila? Kau akan terbongkar. Identitas tuan muda akan terbongkar. Yin Xiaojiang dari Dijing yang mana? Aku tidak mengenalnya. Aku adalah milik seluruh desa. Pemasok makanan terbesar. Pergi. Apa yang kau lakukan? Paman Yen. Hari ini, tidak satu pun dari kalian akan bisa keluar dari sini. Ayah. Nah, biar ku beritahu sesuatu. Tuan Yen akhirnya setuju untuk merekomendasikan Tetua Lin. Keluarga Xiao kita akan segera naik daun. Xiao Haihu. Nah, keributan apa yang terjadi di pihakmu? Tidak ada apa-apa, ayah. Hanya berurusan dengan beberapa orang udik yang bodoh. Ayah, cepat pergi temui Tetua Lin. Apakah keluarga Xiao kita bisa menjadi terkemuka? Bergantung pada saat ini. Barusan,
Apakah itu Tuan Yin yang memanggilku? Berapa lama lagi kita sampai? 10 menit lagi. Aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan. Kau harus tiba dalam waktu 3 menit. Cepatlah. Ya. Kau dengar itu? Ayahku menemani Tuan Yin untuk bertemu Tetua Lin. Mungkin nanti. Keluarga Shao kita akan menjadi keluarga besar kelima di Jin. Aku benci binatang. Biar ku beritahu. 5 keluarga besar di Jin. Keluarga Shao-mu sudah tamat. Aku sarankan kau untuk berhenti sekarang juga. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Baiklah, kematian sudah dekat. Namun kau berani bersikap begitu sombong. Baiklah, hari ini aku akan menggunakan darahmu untuk kemajuan keluarga Shao kita sebagai persembahan kepada langit. Hentikan. Shaoqi, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti mereka. Sungguh pemuda yang berani. Bergegas menuju kematianmu. Xiaoke sudah gila. Aku tidak bisa hanya berdiri dan melihat Lin Fan dan yang lainnya mati demi aku. Hari ini aku akan lebih dulu memecahkan kepalamu. Shaoqi, apa yang kau inginkan? Aku akan memberikannya padamu. Wanita terkutuk. Kenapa kau tidak melakukan ini lebih awal? Karena kau ingin menyelamatkan mereka. Jingchu, jangan khawatirkan aku. Cepat pergi. Tidak. Aku akan melepaskannya. Shaoqi, kau menindas seorang wanita. Orang macam apa kau ini? Jika kau punya nyali, bunuh aku. Nah, diam. Kenapa kau tidak melepaskannya sekarang? Aku akan membantumu melepaskannya. Shaoqi, aku akan membunuhmu. Bawa ekskavator ke sini. Aku ingin menggilingnya menjadi pasta daging. Tidak. Andiwan, jika kau terus berpura-pura, Tuan Muda mungkin benar-benar mati. Aku tidak peduli lagi. Xiaoqi, aku adalah Yin dari keluarga Yin di Jingyin. Semuanya berhenti segera. Ayah. Bukankah ayah pergi bersama Ketua Yin untuk mencari Tetua Lin? Kenapa ayah ada di sini? Lokasi yang diberikan Ketua Yin ada di sini. Ya, Ketua Yin, Zhao Heihu. Ayahku ada di sini sekarang. Beraninya kau masih begitu sombong. Kau tua, diam. Mundur. Ketua Yin. Tanya. Tuan Muda. Apa kau baik-baik saja? Lin Fan, kau... Aku baik-baik saja. Tuan Muda, tidak mungkin ayah. The Dia film hanya was seorang tukang translated antar yang payah. and Tuan Muda narrated keluarga by Lin dari Media. Dijing. Bagaimana mungkin dia muncul di tempat sampah seperti ini? Ayah pasti salah orang. Diam. Ketua Yin secara pribadi mengakuinya. Bagaimana mungkin itu palsu? Keluar. Lin Fan, mungkinkah kau benar-benar Tuan Muda keluarga Lin Dijing? Aku. Lalu kan macam apa ini? Jika aku benar-benar adalah cucu orang terkaya selama 20 tahun terakhir, lalu apa yang kulakukan? Itu terhitung sebagai apa? Menjalani hidup. Ayah lihat. Dia bahkan tidak mengakuinya sendiri. Ayah jelas salah orang. Ini, Zhao Heihu, putramu membawa orang dan menghancurkan sepeda roda 3-ku dan merusak bahan-bahan yang telah kusiapkan dengan cermat. Totalnya 18 juta. Maukah kau mentransfer uangnya atau membayar tunai? Dasar kau tua bangka. Keluarga Shao kita bukanlah seseorang yang bisa kau tipu. Daun-daun sayuran busuk milikmu itu bahkan tidak seharga 1 rodaku. Kau tua? Tanya. Ayah, kenapa ayah takut pada seorang penjual sayur? Seorang penjual sayur. Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Orang yang kau sebut penjual sayur rendahan adalah Ketua Yin Xiaojiang, kepala dari 4 keluarga besar di Jing, pemegang kendali rantai pasar pertanian global. Sudah berakhir. Yin Xiaojiang
masih mengungkap identitasnya. Jika Tuan Besar dan Nyonya Besar tahu, segalanya pasti akan menjadi kacau balau. Ketua Yin Sang Taipan, yang mengendalikan produk pertanian global, bagaimana mungkin dia berpakaian, bahkan lebih miskin daripada petani? Idiot. Orang yang membuat Ketua Yin merendahkan diri. Selain keluarga Lin, siapa lagi? Dia. Aku menyia-nyiakan usahaku, mencurahkan segalanya pada keluarga Shao, mengelolanya selama separuh hidupku. Aku hanya selangkah lagi dari naik ke surga dan mencapai awal. Tapi sekarang, itu telah dihancurkan olehmu, anak durhaka ini. Anak durhaka. Apakah kau mencoba menghancurkan keluarga Shao kita? Ayah, aku sungguh tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu dia adalah ayah harus percaya padaku. Penyalahlah dari pandanganku. Tuan Muda Lin, ini adalah kesalahanku karena gagal mendisiplinkan putraku. Aku bersedia menanggung semua kesalahan mengenai anak durhaka ini. Kau boleh membuangnya sesukamu. Mulai hari ini, dia bukan lagi anggota keluarga Shao kita. Hidup dan matinya terserah padamu untuk memutuskan. Tidak ayah. Aku adalah putra kandungmu. Ayah tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Ayah, seseorang. Buat dia diam. Ayah. Paman Yin, apakah Anda benar-benar kepala dari 4 orang terkaya di Dijing? Ketua Yin, Yin Xiaojian. Apakah aku tidak terlihat seperti dia? Kalau begitu aku benar-benar tuan muda dari keluarga Lin di Dijing. Mengapa begitu banyak orang mengelilingi rumahku? Apa yang kalian lakukan? Sudah rusak. Aku mengungkap identitas Tuan Muda. Jika Tuan Besar tahu, aku pasti tamat. Zhao Heihu, mengapa kau tidak segera membawa putramu dan Inyang? Ya. Cepat dan pergi. Pergi. Kakak nenek, kalian menyembunyikan rahasia ini dariku begitu lama. Aku memiliki identitas tuan muda dari keluarga Lin di Dijing. Identitas yang begitu kuat. Namun kalian tetap menyuruhku pergi dan mengantar makanan. Kau bertambah bermimpi sepanjang hari. Jika kau benar-benar tuan muda keluarga Lin, apakah nenekmu dan aku masih perlu berjuang hidup di lembah gunung terpencil ini? Benar. Aku palsu. Ketua Yin, kepala dari 4 keluarga besar di Dijing. Dia jelas baru saja memanggilku tuan muda. Benar kakak Lin. Jika Lin Fan bukan dari tuan muda, mengapa bahkan orang terkaya di dunia, Taipan produk pertanian, datang ke sini untuk menjual sayuran? Maksudmu dia? Aku menyelamatkan hidupnya 10 tahun yang lalu. Dia selalu ingin membalas budiku. Mengingat bahwa bayi yang kecil Saoki itu pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Jadi, aku memintanya untuk datang dan membuat sandiwara dengan Lin Fan. Dengan Lin Fan berpura-pura The menjadi film was translated and tuan muda keluarga Lin narrated di by Dijing. M Media. Dengan cara ini, maka anak laki-laki Saoki itu, maka mereka tidak akan berani menindasmu sembarangan. Dan Lin Fan lagi. Tepat sekali. Aku baru saja dipanggil oleh kakekmu untuk datang dan berakting bersamamu. Aku tidak menyangka kau benar-benar mendalami perak. Hanya momentum yang kau miliki tadi. Kau benar-benar terlihat seperti tuan muda. Jadi aku palsu pada akhirnya. Aku senang tanpa alasan. Ini juga baik. Setidaknya dengan cara ini, aku tidak perlu takut pada keluarga Zhao lagi. Apa bagusnya ini? Ketua Yin berutang pada kakek, bantuan yang begitu besar. Dan semuanya terpakai untuk masalah sepal ini. Jika aku tahu seharusnya aku meminta 10 juta atau lebih. Kerugian besar. Kau bucana kau. Mencari uang, kamu harus mengandalkan kedua tanganmu sendiri. Cepatlah pulang. Sudah hampir waktunya makan malam. Semua orang menunggumu, menyajikan hidangan. Pulanglah. Pulanglah untuk makan. Identitas Lin Fan belum bisa diungkap. Segera sebarkan berita sekarang. Mengatakan bahwa pewaris keluarga Lin kembali malam ini dan mengadakan perjamuan di Dijing. Ya. Ayah tidak benar-benar akan mengusirku dari keluarga Shao kan? Kau menyebabkan bencana sebesar ini. Bersyukurlah aku tidak mengambil nyawamu. Keluar. Halo. Apel, pewaris keluarga Lin, kembali malam ini. Mengadakan perjamuan di Dijing. Baiklah, aku mengerti.
Yin Xiaojiang ini benar-benar berani menipuku. Ayah, apa artinya ini? Tuan muda akan kembali malam ini. Kalau begitu Lin Fan dari desa itu, dia hanyalah penipu. Jelas. Tapi Yin Xiaojiang ini, mengapa dia membantu orang itu menyamar sebagai dirinya? Jika masalah ini sampai ke telinga Tuan Besar Lin, bukankah keluarga Yin mereka akan benar-benar tamat? Sialan. Siapa peduli kenapa? Bagaimanapun kita sekarang punya pengaruh terhadap Yin Xiaojiang. Aku ragu dia akan berani ikut campur lagi dalam urusan Lin Fan, Lin Fang dan Zun Jingchu. Berani menginjak-injakku hari ini. Pada perjamuan pertunangan lusa, aku akan menguliti mereka hidup-hidup. Menyajikan hidangan dan mencuci mangkuk. Lenganku sakit. Untungnya mereka tidak menemukan bahwa aku menyawamu. Tunggu beberapa hari. Setelah perjamuan pertunangan keluargamu selesai, 500 itu harus dibayar lunas. Aku mempertaruhkan nyawaku. Berpura-pura menjadi tuan muda keluarga Lin. Aku hampir kehilangan nyawaku. Jangan khawatir uang yang terutang padamu. Aku tidak akan mengurangi 1 sen pun darimu. Kemana kau melihat? Jika kau berani memiliki pikiran yang tidak pantas tentangku hari ini, aku akan membuatmu menghabiskan sisa hidupmu berjongkok saat menggunakan toilet. Jangan khawatir. Aku bukan Shaoqi. Kamu tidur di ranjang. Aku akan tidur di lantai. Aku janji tidak akan menyentuhmu. Hai, kenapa tidak ada pergerakan? Ada yang tidak beres. Aku akan mendengarkan lagi. Kecilkan suaramu, jangan bersuara. Ada seseorang di luar. Kakek dan nenek sedang menguping. Gawat. Kita tamat. Jika mereka tahu bahwa hubungan kita palsu, maka kita benar-benar tamat. Apa yang harus kita lakukan? Mengapa kita tidak berpura-pura saja? Ayo pergi. Sudah waktunya kita istirahat juga. Menantu perempuan. The film Ini was adalah Sukanik translated Agung 10 and bahan, narrated peninggalan by dari M. era Media. Qianlong. Kau harus menuangkan ini ke tenggorokannya. Aku jamin malam ini, dia akan bisa membuatmu sibuk sepanjang malam. Dasar bocah nakal. Nenek. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tubuhku baik-baik saja. Kakek dan nenek. Aku kenyang. Aku akan pergi sekarang. Dasar bocah nakal. Cepat kejar dia cepat. Jingchu. Jingchu. Apa yang nenek katakan barusan? Hanyalah lelucon. Jangan dimasukkan ke hati. Mengapa aku harus marah? Perjamuan pertunangan adalah besok. Aku akan menunggumu di Hotel Ruju. Hai. Itu benar. Ketika kau datang besok, ingatlah untuk membawa hadiah dan memilih pakaian yang bagus. Kita hanya berpura-pura. Mengapa aku yang harus menyiapkan hadiah? Nyonya tua. Nyonya muda baru saja masuk ke mobil dan pergi. Gadis Sui ini, aku benar-benar menyukainya. Pelayan N berkata, dia adalah yang baru bangkit, Ratu bisnis dong hai. Meskipun, dia hanya berasal dari keluarga kecil yang bernilai sedikit di atas 1 miliar, tetapi terhadap Lin Fan kita, dia benar-benar tulus. Mengapa kita tidak membantunya? Jangan terburu-buru. Pertama lindungi dia secara diam-diam, dan kemudian amati dia lebih lanjut.
kakek dan nenek. Hanya suka tinggal di rumah, mengumpulkan artefak palsu ini. Karya asli Tangin. Pemalsuan ini cukup realistis. Mandat dari surga. Semoga dia hidup panjang dan makmur selamanya. Mereka bahkan berani memalsukan segel kekaisaran kerajaan. Jadi kedua tetua ini sedang bermain rumah-rumahan dengan barang antik di rumah. Kau bocah. Aku baru saja membeli benda utama di pelanggan Sotheby's. Dan dia malah memperlakukannya sebagai barang murahan. Citra sebagai orang miskin ini, kau harus menjaganya dengan ketat. Tetapi, kurasa aku memberitahu cucu kita bahwa kita menyimpan sebuah harta karun. Harta apa? Itu adalah yang kau gunakan setiap hari saat kau bangun di malam hari. Fuhu Cheng Lusun. Bajingan itu menginginkan pispatku. Apa gunanya? Nenek bilang, pispot malam ini adalah satu-satunya barang di rumah yang bernilai beberapa ribu. Dan orang tua itu bahkan menggunakannya untuk buang air kecil. Sungguh sia-sia. Tapi ini cukup berat. Bagaimanapun ini hanya sandiwara. Untuk menipu pesta pertunangan, itu sudah cukup. Anak sialan itu. Pispot malam ini. Sebenarnya bulan lalu, dipersembahkan keluarga Xiao Donghai sebagai upati. Itu adalah barang yang digunakan oleh Kaisar Yanshan. Meskipun tidak berharga, tapi itu masih membutuhkan 30.530.000. Tidak. Dia mencuri ini. Mungkinkah dia membawanya untuk dijual demi uang? Kalau begitu kau harus cepat. Anyuan pergilah periksa. Bagaimana jika dia muncul di toko barang antik? Maka semua rahasia kita akan terbongkar sepenuhnya. Anak itu sudah keluar. Cepat buruan pergi. Cepat. Tuan Nyonya, kami telah menemukan. Tuan muda mencuri pispot Anda demi menghadiri perjamuan pertunangan yang diadakan oleh keluarga Zun di Hotel Ruju Besar. Dia mengambil pispot Anda The film dan was menggunakannya sebagai translated hadiah and pertunangan. narrated Anak by sialan M itu. Media. Peristiwa besar seperti pertunangan. Dan dia bahkan tidak memberitahu kita. Dia malah mengambil pispot malamku untuk dijadikan hadiah pertunangan. Bukankah ini benar-benar omong kosong? Tahu. Jangan mengkritik Lin Fen. Ketika kau masih muda, kau sendiri melakukan banyak hal konyol. Siapkan hadiah pertunangan. Besok saya akan berkunjung secara pribadi untuk melamar. Pertunangan. Nyonya Tua Zui, kepala keluarga Su. Persatuan keluarga Xiao dan Zui, pasangan yang serasi. Selamat Nyonya Tua Zui. Sama-sama. Wanita yang dibawa Tuan Muda Zhang bukanlah ketua Zhu. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Soki, hari ini adalah perjamuan pertunangan antara kau dan cucuku. Namun kau membawa wanita liar ke sini untuk merusak reputasi keluarga Zuiku. Beraninya kau? Apa kau pikir keluarga Zuiku tidak punya siapa-siapa? Apakah mudah diintimidasi? Beraninya aku mencuri wanita cucu orang terkaya. Tahu apa yang kau katakan? Aku, pacar cucuku, adalah cucu orang terkaya. Itu benar sekali. Keluarga Suemu akan segera naik daun. Keluarga Sue mendapatkan cucu orang terkaya sebagai menantu. Di masa depan ini kemungkinan akan mengarah pada kesuksesan yang melambung di mana-mana. Kekuatan yang tak terhentikan. Selamat Nyonya Tua. Selamat Nyonya Tua. Selamat. Selamat. Bagus. Bagus. Zui Jingchu Lin Fan.
Tunggu sampai kalian pasangan terlarang ini menampakkan diri. Lihat saja aku akan merobek topeng palsu kalian. Menyamar sebagai cucu orang terkaya. Aku akan membuat seluruh keluarga Suemu terkubur bersamamu. Nyonya Besar Zue, menantu cucu orang terkaya Anda ada di sini. Tuan Muda Zhao. Kau bilang, dia adalah cucu orang terkaya. Baik King King. Kenapa dia ada di sini? Gawat. Wanita di sebelah Xiaoqi. Mengapa dia terlihat familiar? Apa kamu lupa? Hari itu aku menyewa pacar. Dialah yang menaikkan harga di tempat. Dan kamu membantuku keluar dari kesulitan itu. Dia tahu identitasku. Jika aku terbongkar, aku akan benar-benar tamat. Apa yang kau takutkan? Kakekmu berpura-pura kau adalah cucu orang terkaya demi dirimu. Dia bahkan mengundang ketua Yin. Apakah Xiaoqi berani tidak mempercayainya? Tepat sekali. Sekarang, dia hanya percaya aku adalah tuan muda dari keluarga Lin. Mengapa aku harus takut padanya? Itu benar. Pacarku adalah orang terkaya. Cucu Lin Shantian. Lin Fan. Lin Fan, cucu ketua Lin. Sepertinya itu namanya. Selamat. Selamat. Karena Anda adalah cucu ketua Lin. Dan pacar Jingchu. Saya kira hadiah The film pertunangan was Anda translated pasti and luar biasa. narrated by M Media. Tuan Muda Lin, mengapa Anda tidak mengeluarkannya dan membiarkan semua orang melihatnya? Keluarkan hadiahnya. Untuk menyiapkan hadiah pertunangan untukmu, aku mengeluarkan barang paling berharga di keluarga kami. Sudah kukeluarkan semuanya. Tuan Muda Lin adalah cucu orang terkaya. Jangan bilang. Hadiah pertunanganmu adalah sampah yang dibeli seharga beberapa ribu yuan. King King, cucu orang terkaya. Bahkan jika dia membawa sampah, itu harus dimulai dari 8 digit apapun yang terjadi. Beberapa ribu yuan. Apakah Anda meremehkan? Tuan Besar Lin, orang terkaya. 8 digit. Cucu menantu jangan malu. Keluarkan harta karunmu, dan biarkan mereka melihatnya. Ini Ketua Sun ahli penilaian barang antik. Ini adalah Fu Qingluzuan. Tuan Muda Xiao, bulan lalu, saya yang menemani ayah Anda ke Sotheby dan menawar ini. Jadi pispot ini disebut Fu Qingluzuan. Tepat. Hadiah pertunangan yang kubawa memang Fu Qingluzuan. Mustahil. Mengapa tidak mungkin? Fu Qingluzuan ini bernilai 30.530.000. Ayahku bulan lalu baru saja mengirimkannya kepada Lin si orang terkaya. Bagaimana mungkin Anda memilikinya? Tuan Muda Xiao, pacarku adalah cucu orang terkaya. Ayahmu memberikannya kepada kakeknya. Dan kemudian dihadiahkan kepada keluarga Sui kami. Ada apa? Xiaoqi, apa kau curiga? Fu Qingluzuan ini palsu. Bagaimana mungkin ayahku memberikan barang palsu? Aku tidak percaya. Lihatlah semuanya. Ini, mengapa ada noda urin di sini? Ini benar-benar berbau urin. Baunya busuk. Cucu menantu, bagaimana kau masih ingin menggunakan barang yang begitu berharga dan menggunakannya sebagai pispot? Bukankah ini pemborosan yang mengerikan? Apa yang berharga dari ini? Lin Fan hanyalah seorang kurir pengantar. Benda ini pasti palsu. Aku bisa bersaksi, bajingan ini. Baru 2 hari yang lalu dia ingin menyewaku untuk pulang. Untuk menipu keluarganya, Nyonya Besar Zhu. Cucu perempuanmu bersekongkol dengannya untuk menipumu. Zhu Jingchu, penyamaranmu terbongkar sekarang kan?
Kita lihat sampai kapan kalian berdua lanjutkan sandiwara ini. Seorang kurir berani menyamar sebagai cucu ketua Lin. Tuan Muda Xiao, apakah kau lupa bagaimana ayahmu Xiao Heihu berlutut di hadapan Lin Fen? Apakah kau mempertanyakan ketua Yin? Zhu Jingchu, kau tidak benar-benar berpikir. Semua orang di keluarga Xiao kita butakan. Sandiwara yang dimainkan Yin Xiao Jiang dengan anak ini sudah kami selidiki secara menyeluruh sejak lama. Itu tidak lebih dari kakeknya menyelamatkan nyawa ketua Yin lebih dari 1 dekade yang lalu. Dan dia hanya membalas budi pribadi. Sekarang setelah budi itu terbalaskan, anak ini masih ingin menggunakan identitas Tuan Muda Lin untuk terus menipu orang. Mereka menyelidiki begitu cepat. Dari 36 strategi, melarikan diri adalah rencana terbaik. Jika kau pergi sekarang, apakah kau ingin aku menghabiskan malam ini di ranjang Xiaoqi? Atau yang 500.000? Kau tidak menginginkannya lagi. Bahkan, jika aku menginginkannya, aku harus hidup untuk mengambilnya. Kau sudah ketahuan bukan, Lin Fen, bantuan sebesar ini dari keluarga Yin, namun kau membuatnya menemanimu untuk melakukan sandiwara ini. Tidakkah kau terlalu bodoh? Lin Fan, kau menyamar sebagai cucu orang terkaya. Dan sekarang kau bahkan tidak bisa menghasilkan hadiah pertunangan yang layak. Hari ini aku akan menunjukkan padamu apa itu hadiah pertunangan yang sesungguhnya. Nyonya Besar Zue melambangkan Jingchuo dan aku untuk seumur hidup bersama. Aku ingin tahu, apakah Anda puas Nyonya Besar Zue? Puas, sangat puas. Puas, sangat puas. Dengan satu gerakan, itu adalah hadiah yang murah hati. Sepertinya bukan tukang antar makanan itu. Berani-beraninya menyamar sebagai cucu orang terkaya. Ambilkan aku pispot. Dasar bajingan. Beraninya kau membawa pispot rusak untuk dijadikan hadiah pertunangan dan menipu cucuku. Kau, ambil pispot rusakmu dan pergi dari sini. Nenek, meski Xiaoqi kirim hadiah pertunangan, tak terhitung. Aku tetap tidak akan menikah dengannya. Kau, Jadi, maksudmu bahwa demi menolakku, kau secara khusus mencari seorang kurir pengantar untuk menyamar sebagai cucu orang terkaya. Lin Fen adalah cucu orang terkaya. Fu Chengluzun ini adalah bukti terbaik. Aku akan membiarkanmu terus berpura-pura. Kamu. Palsu macam apa ini? Ini adalah Fu Chengluzun yang asli, yang digunakan Kaisar Yongsheng saat itu. Ini segel resmi ini. Dan yang bulan lalu, ayah Anda kirimkan ke keluarga orang terkaya, persis sama. apa sebenarnya yang terjadi di sini? Mustahil. Tetua Sun, tolong lihat lagi baik-baik. Dia hanyalah seorang kurir pengantar yang payah. Bagaimana mungkin dia mampu memberikan harta karun senilai lebih dari 30 juta? Tuan Muda Xiao, itu benar. Lihat, segel resmi ini dibuat pada masa pemerintahan Yongsheng. Barang asli. Nenek bilang benda ini bernilai beberapa ribu yuan. Bagaimana tiba-tiba menjadi harta karun bernilai puluhan juta? Tuan Muda Xiao, kau punya nyali besar. Kau benar-benar berani menghancurkan hadiah pertunangan keluarga suiku yang bernilai lebih dari 30 juta. Bajingan, harta karun ini, jelas, baru saja diberikan oleh ayahku kepada orang terkaya Lin bulan lalu. Bagaimana sekarang ada padamu? Katakan padaku, apakah kamu mencurinya? Aku tidak. Benda ini adalah apa yang kakekku biasanya gunakan sebagai pispot. Melihat ke seluruh dunia, mungkin hanya Lin orang terkaya yang akan memperlakukan harta bernilai puluhan juta sebagai pispot. Siapa lagi yang berani? Maman, dia benar-benar cucu orang terkaya. Tidak mungkin. Jika dia adalah cucu orang terkaya, aku pasti ratu ibu dari barat. Kau wanita. Beraninya kau meragukan cucu menentuku. Tuak dan Nyonya, hadiah pertunangan Tuan Muda sudah siap. Silakan Tuak dan Nyonya, ganti pakaian Anda. Nenek,
Kita sudah berpura-pura miskin selama 20 tahun. Kita hampir lupa siapa kita. Ayo pergi. Untuk menemui cucuku. Untuk menjaga penampilan. Karena tuan muda tertuan dari keluarga Lin, 2 hari yang lalu, mengadakan jamuan penyambutan di Dijing. Tuan Muda Lin kembali ke rumah dan mengadakan perjamuan selamat datang. Dia sama sekali tidak berada di Donghai. Oleh karena itu anak ini hanyalah seorang penipu. Lalu bagaimana dengan Fu Ching Luzun ini? Bagaimana Anda menjelaskan itu jika dia palsu? Lalu bagaimana mungkin Fu Ching Luzun ini bisa jadi asli? Bagaimana lagi ini bisa dijelaskan? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa dia mencuri Fu Cheng Lozon ini. Kurasa, saat dia mengantar makanan, dia mengambilnya dari rumah orang terkaya. Tepat sekali, seorang tukang antar biasa seperti dia, berani menyamar sebagai cucu tertua orang terkaya. Apakah ada hal lain yang tidak akan dia berani lakukan? Semuanya mari kita pukul pencuri ini sampai mati. Pukul dia sampai mati. Pukuli dia sampai mati. Tidak. Jangan pukul dia. Lin Fan tidak mencuri apapun. Aku mempercayainya. Pasti ada kesalahpahaman. Aku mengakuinya. Aku. Nak tidak bisa melanjutkan sandiwara lagi kan? Sebenarnya, aku sudah menyelidikimu sejak lama. Kamu yatim piatu sejak muda. Dibesarkan oleh kakek nenekmu. Tumbuh bersama. Poin ini cukup mirip dengan cucu orang terkaya. Sayang sekali. Kakek nenekmu hanyalah petani di pedesaan. Sepanjang hari mereka memotong kayu bakar di gunung dan mengangkut pupuk kandang. Selain hal-hal ini, mereka tidak tahu apa-apa The lagi. film was translated Aku sudah bilang and dari jauh, narrated by mengapa M aku Media. mencium bau busuk. Jati kakek nenekmu. Petani penggali dan pengangkut pupuk kandang. Mungkin. Orang tuamu meninggal. Justru karena bertani dan mengangkut pupuk kandang, tenggelam. Jinga, 5 angka 6. Ini adalah orang terkaya di dunia, patria keluarga Lin dari Dijing, kendaraan eksklusif. Nenek, ayo kita pergi. Pergi berikan Lin Fan pertunangan. Jun Jingchu. Bukankah kamu bilang dia adalah cucu orang terkaya? Kita semut telah membuli dia seburuk ini. Di mana kakek orang terkaya dia? Suruh dia keluar dan hadapi kami. Aku yakin, kakeknya saat ini sedang menyendok pupuk kandang di pedesaan. Jun Jingchu, jika kamu barusan dengan patuh naik ke atas dan mengambil kamar, lalu bersihkan dirimu secara menyeluruh, dan menungguku, mungkin aku akan menunjukkan sedikit belas kasihan, dan hanya melumpuhkan keempat anggota tubuhnya, mengampuni nyawa anjingnya. Tidak. Jangan khawatirkan aku. Tolong jangan. Baiklah. Asalkan kau melepaskannya, aku akan menyetujui apapun yang kau minta. Jingchu. Jangan. Jangan. Dasar bajingan. Apa kau akan? Belum cukupkah kau merugikan keluarga Sui kita? Kenapa kau berdiri terpaku di sana? Cepat pergi dan bersihkan diri. Pergi dan layani Tuan Muda Zhao dengan baik untukku. Sui Jingchu. Tidak. Jingchu. Tidak. Jingchu. Tidak. Jingchu. Tidak. Masih berani melawan? Aku akan memukulmu sampai mati. Siapa yang berani menyentuh cucuku cucu Lin Sentian? Delik kau memang cerdas. Dikatakan bahwa meskipun gadis Su ini telah lulus ujian, tetapi anggota keluarga Su mereka pasti baru untuk diuji lagi. Ya benar. Tunggu sebentar. Gadis Sui ini tentu memenuhi persyaratan untuk menjadi cucu menantu kita. Namun, anggota keluarga ibunya, apakah mereka layak menjadi besan kita? Sulit untuk dikatakan. Jadi maksudmu adalah An Yuan, pergi sekarang dan ambilkan aku dan Tuan beberapa barang. Cepatlah. Ya,
Lin Fan telah diintimidasi sedemikian rupa. Kelompok sombong dari keluarga Su ini. Tidak ada satupun yang menawarkan bantuan. Mereka benar-benar sekumpulan penggila. Ayo kita pergi. Ayo pergi. Tuan muda, Anda tidak terlukakan. Paman An. Tuan muda, Tuan muda apanya? Dasar orang tua beraninya kau menendangku. Aku menendangmu. Beraninya kau menyentuh cucuku. Nenek tua aku akan membunuhmu hari ini. nenek kakek. Kenapa kalian di sini cepat pergi? Pergi. Kau mau kemana? Kau sudah dewasa, sayapmu sudah mengeras bukan? Acara sebesar pertunangan. Dan kau bahkan tidak memberitahu kami. Jika kakakmu dan aku tidak bergegas datang, aku masih tidak akan tahu. The film was Di Donghai, translated and seseorang narrated benar-benar by berani M Media. menggertak cucuku. Nenek kamu melukai. Lupakan cucumu. Bahkan jika itu kamu, aku tetap akan memukulmu. Nenek tua, beraninya kau menyentuh Tuan Muda Xiao? Wanita tua itu apa kau gila beraninya kau memukul? Tuan Muda Xiao menyentuh cucuku. Bahkan jika ayahnya datang, aku akan tetap memukulnya dengan cara yang sama. Bagus, sangat bagus. Gawat, Xiaoqi menjadi gila. Lin Fan dan keluarganya, semuanya dalam bahaya. Xiaoqi, jika kau punya masalah hadapi aku, biarkan Lin Fan dan keluarganya pergi. Aku sudah beroperasi di Donghai selama bertahun-tahun. Dan ini pertama kalinya aku ditampar 2 kali berturut-turut oleh seorang nenek tua. Terakhir kali, aku tidak memotong tangannya. Kali ini aku pasti akan memotongnya. Kau gadis, kau peduli pada sekelompok orang miskin ini. Apa yang kau lakukan? Jika mereka mati, biarkan saja mereka mati. Kau tidak bisa dikaitkan dengan keluarga Sui kami. Tuan Muda Xiao, mohon tahan amarahmu. Kau bisa berurusan dengan sekelompok orang miskin ini. Nenek Lin Fan adalah orangku. Kakek dan neneknya tidak bersalah. Kau gadis. Bukankah kau bilang Lin Fan adalah putra mahkota keluarga Lin? Hanya sekelompok orang ini masih ingin menjadi besanku. Aku jijik dan mengharap. Lalu bagaimana rencanamu menghadapiku? An Yuan ketuaan. Aku tahu aku tidak mungkin salah ingat. Orang ini adalah ketuaan. Kau orang tua. Kenapa kau berpura-pura tidak tahu apa-apa? Ketua Xiao sedang membicarakan ketuaan. Kau bertanya pada pekerja selokan bau ini untuk apa? Apakah kau mencoba mengatakan pengemis bau ini adalah orang terkaya di Donghai? Kurang ajar. Siapa yang berani di hotel ruju milikku menyamar sebagai ketuaan? Kakek cepat pergi. Kalau tidak ini benar-benar akan terlambat. Nenek cepat coba bujuk kakek. Jika langit runtuh, kakekku akan menanggung bebannya. Kenapa panik? Tapi situasi saat ini kritis. Belum dikonfirmasi identitas kakek Lin dan nenek Lin. Bagaimana jika mereka hanya berpura-pura mendukung Lin Fan? Tidak, kita tidak boleh mengambil risiko. Nenek Lin Fan benar. Kau dan kakek Lin pergi duluan. Aku akan menahan keluarga Xiao. Gadis bodoh. Kamu adalah anak yang baik. Bagaimana kami bisa tega membiarkanmu tinggal di sini sendirian? Jangan khawatir, kami baik-baik saja. Siapa di hotel ruju yang menyamar sebagai ketuaan? Keluar sini. Direktur Ren. Itu mereka. Menyamar sebagai ketuaan, menyamar sebagai tetua Lia. Barang curian semuanya ada di sini. Jika Anda menangkap mereka, maka Anda akan dipromosikan dan menjadi kaya raya.
Bukankah itu sudah di depan mata? Saudara tua Xiao, Anda The benar-benar film tahu was cara menjilat. translated and Kalau narrated begitu, by M. Media. mulai sekarang biaya hotel Ruju, pemeliharaan tahunan sebesar 110 juta, akan dibebankan kepada keluarga Xiao Anda. Terima kasih. Terima kasih. Mengapa punggung itu terlihat begitu akrab? Direktur Ren cepat lumpuhkan mereka. Potongan sampah kotor ini merusak selera makan orang, rakyat. Tidak peduli siapa Anda. Dan tidak peduli siapa yang mendukung Anda. Berani membuat masalah di hotel Ruju milikku. Para penjaga serat mereka keluar untukku. Patahkan anggota tubuh mereka. Renfan. Kaki siapa yang kau rencanakan untuk dipatahkan, Ketua? Ketua. Sudah kuduga. Dia adalah Aniwan orang terkaya di Donghai. Ketua. Ketua. Direktur Ren Anda pasti salahkan. Beberapa orang udik pembawa kotoran malam ini. Bagaimana mungkin mereka adalah ketuaan? Xiao Heihu, kau telah membuatku terbunuh. Aku adalah Direktur Hotel Ruju, bosku. Aku. Bagaimana mungkin aku tidak mengenali tamu terhormat bos kita? Paman An adalah tamu terhormat ketuaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah dia ketuaan sendiri? Ketuaan, itu semua Xiao Heihu yang menghasutku. Tolong maafkan aku. Seorang eksekutif senior grup Ruju berlutut dan meminta maaf kepada seorang penangkut tinja. Ini Direktur Ren. Apakah Anda kerasukan? Ini jelas hanya sampah. Xiao Heihu, kamu bajingan. Jika kau berani tidak menghormati ketuaan lagi, percaya atau tidak aku akan merobek mulut anjingmu. bawahan kakak Lin Fen. Sebenarnya adalah tamu terhormat orang terkaya di Donghai. Kalau begitu, kakaknya adalah Paman An, apakah Anda benar-benar tamu terhormat orang terkaya di Donghai? Mengapa? Apakah aku tidak terlihat seperti itu? Kakek dan nenek, jika memang begitu, maka hadiah pertunangan kami ini tidak dicuri dan juga tidak diambil oleh Anda dari lubang kotoran. Ketuaan memberikannya kepada kami. Tentu saja. Omong kosong. Ketuaan. Bagaimana mungkin dia memberikan hadiah pertunangan senilai ratusan juta kepada seorang pembawa tinja? Aku pikir kalian semua melakukan penipuan kolektif. Apakah kau gila? Tutup mulutmu. Ketika ketuaan mengantarkan hadiah pertunangan, aku berdiri tepat di sampingnya. Baiklah, bahkan jika hadiah pertunangan ini nyata, lalu mereka menyamar sebagai keluarga Lin. Bagaimana Anda menjelaskan itu untuk membuat ketua tunduk dan bertindak patuh? Selain orang dari keluarga Lin Dijing itu, siapa lagi yang mungkin? Jika mereka menyamar, maka mereka adalah yang asli. Anda bilang mereka menyamar sebagai keluarga Lin. Lin Fen sebenarnya apa? Identitas kakak nenekmu. Saya juga tidak tahu. Terlalu banyak hal yang terjadi 2 hari terakhir ini. Ini terlalu kacau. Otak saya bahkan tidak bisa memproses semuanya. Apa kamu lihat itu? Lin Fan sampah ini. Dia mengakuinya sendiri. Jika dia adalah putra mahkota dari keluarga Lin Dijing, bagaimana mungkin dia tidak tahu dirinya sendiri? Tutup mulut anjingmu. Jika kau berani lagi tidak menghormati tamu terhormat ketuaan, aku akan memusnahkanmu. Keluarga Xiao, ini adalah perjamuan pertunangan keluarga Su. Anda tidak diterima di sini, keluar. Baiklah. Pergi. Tunggu sebentar. Tuan Muda Sao tepati taruhanmu. Lepaskan semua pakaianmu dan merangkak keluar dari aula ini.
Kau bajingan tua. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Xiao Heihu. Patuh bawa putramu. Telanjangi dia dan keluar. Kalau tidak jangan salahkan aku. Karena bersikap tidak sopan padamu. Para penjaga. Baiklah, aku akui kau mengesankan. Ketuaan, jika tidak ada hal lain, aku akan pamit sekarang juga. Mari kita pergi. Kakek. Kepura-puraan ini sangat memuaskan. Paman Anu. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Bagaimana Anda mengenal orang terkaya di Donghai? Kalian semua bermargaan. Jangan bilang Anda adalah kerabatnya. Ya, kami adalah kerabat. Hanya saja biasanya kami tinggal terlalu jauh. Meskipun kami sama-sama bernama An Yuan. Yuannya adalah karakter untuk asli. Dan Yuanku adalah karakter untuk sumber. Saya tahu itu. Melihat tingkah laku Anda, seseorang yang membawa tinja setiap hari, tidak terlihat seperti orang terkaya. Keberuntungan mendadak ini. Keluarga suit kami. Maka leluhur kami berasap karena keberuntungan. Tunggu. Nyonya tua. Bukankah Anda meremehkan menantu cucu saya? Kembalikan hadiah pertunangan itu kepada saya. Pertunangan palsu, dan masih ingin menelan ratusan juta hadiah pertunanganku. Apakah Anda benar-benar berpikir saya Lin Fan bodoh? Dengan uang ini, saya akan menjadi generasi kedua kaya yang sejati. Lin Fan, apa yang kau lakukan? Kami hanya berpura-pura menjadi pasangan. Sekarang setelah Xiaoqi diusir, kesepakatan itu harus berakhir. Oleh karena itu, hadiah pertunangan yang mahal ini harus diambil kembali. Cucu menantu. Mengenai pernikahanmu, aku 100% menyetujuinya. Tapi saya tidak setuju. Bajingan. Bagian mana dari Jinchu yang tidak cukup baik untukmu? Pria-pria dari keluarga Lin kami harus berani bertanggung jawab. Jingchu menyerahkan dirinya padamu. Kamu harus bertanggung jawab penuh padanya. Aku. Tidak apa-apa jika kau tidak menikahinya. Kalau begitu barang-barang ini bisa dianggap sebagai pembayaran untuk pelacuran. Kau ingin mengambilnya kembali. Tidak mungkin hari ini. Entah kau bertunangan atau hadiah pertunangan ini menjadi milik keluarga Zuiku. Pilih sendiri. Nyonya tua, warna asli Anda benar-benar membuat saya jijik. Siapa yang memberitahu Anda bahwa saya tidur dengan cucu perempuan Anda? Lin Fan, mengapa kau mengatakan ini sekarang di depan begitu banyak orang? Bukankah kau hanya mempermalukan keluarga Lin tua kita? Lin Fan, nenek sudah lama melihat bahwa kau lemah secara fisik. Aku tidak menyangka. Cucu kesayanganku, jangan khawatir. Kakekmu dan aku, The film was ketika kita kembali, translated akan and menjual rumah tua narrated keluarga by kita. M Media. Aku pasti akan mencarikanmu yang terbaik. Dokter, Nona Sui, harap yakinlah. Penyakit Lin Fan pasti bisa disembuhkan. Apa yang Anda bicarakan? Tubuh saya baik-baik saja, kakak nenek. Saya bisa membawa tabung gas sekarang dan lari naik 8 lantai dalam sekali napas. Kakak nenek, tolong jangan khawatir, aku sudah memeriksa informasinya. Tanpa terengah-engah. Penyakit ini bisa disembuhkan. Aku sama sekali tidak akan meremehkan Lin Fan. Sui Jingchu, jika Anda berani bicara omong kosong lagi, saya akan membawa Anda sekarang juga. Jingchu sudah mengatakannya. Kenapa kau masih begitu keras kepala? Itu hanya akting pada awalnya. Tapi Lin Fan pergi. Kenapa aku tiba-tiba panik? Mungkinkah aku benar-benar? Mustahil. Dia hanyalah seorang kurir tampan. Bagaimana mungkin aku bisa jatuh cinta padanya? Besan, harap yakinlah. Penyakit Lin Fan pasti bisa disembuhkan. Benar. 3 bulan dari sekarang akan menjadi perjamuan ulang tahun ke-22 Lin Fan. Pernikahan 8 akan ditetapkan pada hari itu. Keluarga Lin dan Zoe kita akan menikah untuk membawa keberuntungan. Kita sama sekali tidak bisa menundanya. Sungguh hari yang baik. Bagus. Awalnya, kau tahu, keluarga Sui kami sudah menikah dengan status yang lebih tinggi. Siapa sangka memiliki hubungan sebaik ini. Bahwa kalian dan orang terkaya di Donghai, bahkan jika cucuku harus menjadi janda hidup. Aku tidak keberatan. Apa yang kau bicarakan? Keluarga Sui ini. Mereka tamat kali ini. Tepat di depan mereka. Mengatakan cucu mereka impoter.
Wanita tua ini pasti mencari mati. Lihatlah lidahku yang trouble. Maksudku adalah bahwa karena kamu dekat dengan orang terkaya Donghai, penyakit kecil Lin Fen pasti bisa disembuhkan. Hei orang tua, kita harus memprioritaskan pengobatan penyakit Lin Fen. Itu adalah prioritas utama. Benar. Cepat kembali. Ayo kita obati penyakitnya. Ya Tuhan, kamu hampir membuatku takut setengah mati. Begitu banyak kekayaan. Bukankah ini keluarga Sui kita akan menjadi kaya raya? Tepat sekali. Keluarga Sui kita tidak bisa hanya menunggu secara pasif. Aku harus mencari cara untuk mencarikan Lin Fen beberapa afrodisiak. Nenek. Tubuh saya benar-benar tidak ada masalah. Nenek, berdasarkan hubungan antara Paman An dan orang terkaya, bisakah Anda mengatur agar saya mendapatkan pekerjaan eksekutif? Paman An, bisakah Anda lihat apakah Anda bisa mengatur agar saya menjadi Digu Proju, manajer logistik? Itu juga sangat cocok dengan profesi saya saat ini. Dasar bocah nakal, apa yang kamu pikirkan? Lin Fen itu hanyalah milik sepupu Paman Anu. Adegan di perjamuan itu, mereka hanya berakting. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa orang terkaya di Donghai itu adalah kerabat Paman Anmu kan? Bagaimana mungkin orang terkaya di Donghai punya kerabat yang menyentuh kotoran? Paman An, kalau begitu semua yang baru saja Anda katakan palsu. Lalu hadiah pertunangan tadi, itu juga tidak palsu kan? Mana yang nyata atau palsu? Kakekmu dan aku membeli barang-barang itu dalam perjalanan ke sini. Seseorang mendirikan warung di sana, dan banyak orang berkumpul di sekitar, membeli barang-barang itu, menghabiskan beberapa ratus yuan. Keluarga kita sangat miskin. Hadiah pertunangan ini, semuanya barang murahan juga. Setelah kamu tahu kebenarannya, apakah kamu masih bersedia menikahi Lin Fen kita? Nenek, kau tahu, aku tidak pernah peduli tentang uang. Bagus. Hanya dengan begitu dia layak menjadi menantu keluarga Lin. Apa bagusnya itu? Sekarang kita sudah sepenuhnya menyinggung Shaoqi. Jika keluarga Sui mengetahui bahwa hadiah pertunangan kita semuanya palsu, mereka praktis akan memakan saya hidup-hidup. Dia juga akan terlibat ketika itu terjadi. Cucu The film was kesayanganku. translated Jadikan and saja itu narrated kesepakatan by yang sudah M selesai. Media. Bukankah itu akan menyelesaikannya? Setelah kalian berdua punya anak, keluarga Sui harus mengakui kau sebagai menantu mereka. Tidak. Saya hanya seorang pengantar barang. Selain itu pertunangan saya dengan Jing Chou hanyalah kesepakatan. Kesepakatan apa? Nenek Lin, aku masih ada urusan dengan Lin Fen. Kami akan pergi sekarang. Benarkah begitu? Aku akan pergi duluan. Biar ku beritahu. Gadis dari keluarga Sui ini, aku semakin menyukainya semakin aku melihatnya. Sayang sekali meskipun begitu. Dia terjebak dengan keluarga besar, kerabat vampir. Lin Fen menikahi seorang istri. Dia tidak menikah ke dalam keluarganya. Jika orang-orang itu menginginkan uang, kita punya banyak. Tuan Nyonya, sesuatu telah terjadi. Kami baru saja menerima kabar. Keluarga Zuo di bawah kedok mengobati penyakit Tuan Muda. Sedang mencari formula kemana-mana. Sekarang, seluruh kota menyebarkan rumor itu secara liar. Mengatakan bahwa satu-satunya cucu keluarga Lin memiliki penyakit tersembunyi. Kurang ajar. Aib keluarga seharusnya tidak dipublikasikan. Bagaimana bisa dia dengan santai menyebarkan hal-hal seperti itu kemana-mana? Suami. Bukankah Lin Fen baru saja mengatakan bahwa dia tidak punya masalah? Namun melihat kedua anak ini barusan, sepertinya mereka menyembunyikan sesuatu dari kita. Bagaimana kalau kita mengamati mereka sedikit lebih lama dan mencoba menyelidiki mereka? Baiklah.
Ayah, Lin Fang dan kelompoknya sekarang telah bergantung pada orang terkaya di Donghai. Mereka hanya perlu mengangkat jari untuk menghancurkan kita. Bagaimana kamu masih bisa tersenyum? Apa yang perlu ditakutkan? Berita yang baru saja saya terima adalah bahwa Ren Fang adalah sepupu dari petani berkaki lumpur itu. Dia benar-benar berani membantu kerabatnya yang miskin, menyamar sebagai tamu VIP ketuaan. Setengah jam yang lalu, dia sudah dipecat secara pribadi oleh ketuaan. Kalau begitu, di perjamuan pertunangan. Sialan, aku dipermalukan oleh sekelompok pengemis. Aku ingin mereka berlutut dan membalas penghinaan hari ini 10 kali lipat. Halo, Lin Fan, di mana kau sekarang? Nenekku sangat perlu bertemu denganmu. identitas saya palsu. Dia mencari saya. Saya khawatir dia tahu yang sebenarnya. Lalu, jika saya pergi ke sana, apakah saya berjalan langsung ke dalam jebakan? Aku tidak peduli. Kau harus segera ikut denganku untuk menemui nenek. Jangan lupa aku tunanganmu. Perjanjian pernikahan kita diputuskan secara pribadi oleh kakek nenekmu. Jika kau tidak bekerja sama, aku akan segera menelepon mereka dan memberitahu mereka tentang hubungan kita yang sebenarnya. Sui Jingchu, Anda jelas tahu bahwa kita 3 bulan dari sekarang mustahil bisa menikah sungguhan. Namun Anda masih menggunakan ini untuk mengancam saya. Aku tidak peduli. Kau segera pulang bersamaku. Kirimkan alamatnya kepada saya. Kalau begitu, saya pasti berutang pada Anda di kehidupan lampau. Mobil mewah sudah berakhir. Kau cari mati. Tukang antar lihat jalanmu. Kau bajingan. Lin Fan. Gawat, Saoki. Kemarin saya baru saja menggunakan identitas cucu orang terkaya untuk menipunya. Dan hari ini, saya bertemu dengannya. Bukankah ini bencana total? Itu. Bos, Anda salah orang. Saya tidak kenal siapapun. Lin Feng atau siapapun. Benar, bos. Bahwa Anda berpindah jalur melewati garis solid. Anda bertanggung jawab penuh. Saya akan terlambat mengantar pesanan ini. Saya pergi sekarang. Saoki, apa Anda gila? Tidak. Bukankah kau baru saja bilang kau tidak mengenalku? Kenapa sekarang kau mengenalku? Nah, bukankah keluargamu berhubungan dengan orang terkaya di Donghai? Kenapa mereka tidak mengaturmu untuk menjadi eksekutif di grup Ruju? Kau masih di sini mengantar makanan. Anda tahu siapa saya, namun Anda berani menyentuh saya. Apakah Anda percaya? Bajingan. Masih berakting. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa mengetahuinya? Kau dan Ren Fang itu sedang bersekongkol bersama. Hanya karena keluargamu. Semuanya sekelompok orang miskin. Sekarang kau telah melibatkan Ren Fang. Dan dia juga dipecat. Kalau kau tanya aku, seluruh keluargamu hanyalah pembuat onar. Tuan Muda Zhang, dia mengantarkan dirinya sendiri tepat ke depan pintu kita. Sebentar lagi, mari kita langsung pergi ke rumahnya dan mengungkap warna aslinya. Bukankah itu lebih memuaskan daripada bertindak sekarang? Ketika saat itu tiba, kita akan menginjak-injak reputasi keluarga Zhu dan menghancurkannya di bawah kaki. Bukankah keluarga Zhu akan dengan patuh mengikat Su Jingchu dan mengantarkannya ke tempat tidurku? Sayangku selalu memikirkan segalanya dengan sangat hati-hati. Ayo. Berhenti merekam. Berhenti merekam. Lihat Nyonya tua Zue itu. Melihat berita utama ini. Apakah dia akan pingsan karena marah? Tuan dan Nyonya, haruskah kita membantunya membereskan masalah ini? Jangan terburu-buru. Mari kita amati dulu untuk sementara waktu. Kau berani memukul Tuan Muda Zhang? Saoki, jika Anda tidak akan membiarkan saya hidup, rekam, cepat. Semuanya keluar dari sini. Saoki, ini semua karena Anda. Pesanan saya hari ini diberikan secara gratis. Halo, Lin Fan, kemana kau lari? Saya akan segera sampai. Ini semua salah Saoki itu. Tidak mungkin. Saya harus pergi meminjam pakaian baru.
Baiklah, Lin Fen, dia benar-benar garang. Dia memiliki sebagian semangat garang yang kumiliki saat masih muda. Hanya saja tekniknya masih sedikit belum terasa. Ini sudah cukup bagus. An Yuan, ambil video online, hapus semuanya. Dan berita, milik Lin Fen. Adapun video anak Chow itu, edit dengan bersih untukku, dan promosikan di seluruh jaringan. Ya, Bocah keluarga Xiao ini dan Lin Fan kita ternyata memiliki kecocokan. Karena itu masalahnya. Maka biarkan dia mendampingi Lin Fan kita dan berfungsi sebagai mitra tanding. Malam ini, untuk keluarga Lin. Lelang di Dom Hai. Pastikan untuk mengingat undangan itu. Dan siapkan satu untuk keluarga Xiao. ya. Sialan. Habiskan uang untukku. Jangan pelit. Untuk membuat video Lin Fan yang celananya ditarik ke bawah, didorong ke puncak daftar tren Dom Hai. Lin Fan, tunggu saja aku. Penghinaan yang kau timpakan padaku, aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Halo ayah. Halo. Nak, ayah baru saja menerima undangan VEP untuk malam ini, lelang yang diadakan oleh keluarga Lin dari Dijing di Dong Hai. Keluarga Xiao kita akhirnya menaiki kapal besar keluarga Lin. Keluarga Lin mencari kami secara proaktif. Sebelum jam 8 malam ini, harus hadir di gedung Yondin. Baik, pastikan untuk berpakaian formal. Apakah kamu dengar itu? Ya, baiklah. Lin Fan, ketika aku bertemu keluarga Lin dari Dijing, aku pasti akan mengajukan keluhan menyeluruh. Seluruh keluargamu. Tunggu saja untuk mati. Nenek, Cucuku menantu ada di sini. Cepat duduklah. Duduklah. The film was Bawakan buahnya. translated and Bawa ke sini. narrated by M Media. sepertinya mereka belum curiga. Mengenai hadiah pertunangan, mereka tidak datang menuntut tanggung jawabku. Cucu menantu. Aku khusus meminta orang menambil tonik ini. Efek obatnya adalah kelas 1. Dan kamarnya, aku sudah menyiapkannya untuk kalian berdua. Ambil 1 pil. Kalian berdua masuk dan uji efeknya. Nyonya tua, Anda memanggil kami kembali. Dengan tergesa-gesa. Hanya agar saya bisa minum Viagra. Dan membuat bayi dengan Jingcho. Nenek, kau memanggil kami kembali terburu-buru. Hanya untuk ini. Bukankah Tuan Muda Lin impoten? Obat ini berhasil kudapatkan dengan susah payah. Kita pasti harus membiarkan kalian berdua kembali dan mencobanya. Saya impoten. Cucu menantu, jangan malu-malu. Pergilah dengan berani dan laksanakan pernikahan. Jingchu tidak akan meremehkanmu. Nenek saya. Tuan Muda Zhao, lihatlah anjingnya ini. Dia cukup sering berganti kulit anjing. Katak budut, kau baru saja membuat dirimu sangat bodoh. Beraninya kau masih menunjukkan wajahmu di keluarga Su untuk menumpang hidup pada mereka. Tuan Muda Xiao, Lin Fan adalah cucu menantuku. Jika kamu menyentuhnya, kamu menyentuh keluarga Zuiku. Lepaskan cepat. Lepaskan. Jangan menghalangiku mengobati penyakit cucu menantuku. Mengobati penyakit. Soki, bawa orang-orangmu dan keluar sini. Kau menyuruhku keluar. Nyonya tua ini.
mati-matian mencoba memanjat tangga sosial. Dia mungkin mengincar kantong uang orang terkaya di Donghai. Sayang sekali, orang yang kau dukung ini adalah palsu. Soki, kamu bilang cucu menantuku palsu. Lalu hadiah pertunangan yang dia berikan, mengapa semuanya asli? Renfan, mengapa dia juga memperlakukan keluarga Lin mereka dengan kehormatan setinggi itu? Hanya tipuan saling memangsa. Xiaoqi, jangan lupa. Renfang adalah teman ayahmu. Kau meragukan ayahmu. Zhu Jingchu, kau tak menangis sebelum lihat peti mati. Tidakkah kau melihat berita hari ini? Renfang justru karena dia menyuruh orang menyamar jadi tamu terhormat ketuaan. Itulah mengapa ketuaan sudah memekatnya. Identitas Lin Fan telah disembunyikan begitu lama, sama sekali tidak boleh terbongkar di sini. Nenek, tolong jangan termakan trik mereka. Jika Lin Fan dan keluarganya benar-benar menyamar sebagai tamu terhormat ketuaan, mengapa sebelumnya semuanya damai? Kau tidak boleh tertipu oleh beberapa kata Xiaoqi. Aku hampir saja mempercayai omong kosongmu. Xiaoqi, bawa orang-orangmu. Dan cepatlah keluar sini. Baiklah. Ayo buka mata anjingmu lebar-lebar. Kalian semua lihat dengan jelas. Lihat apakah ini benar-benar kerabat orang terkaya itu. Kau lihat itu. Ini adalah milik keluarga Suemu. Menantu yang sangat dihormati. Dia tidak lebih dari pecundang bau yang mengantar makanan. Beraninya dia bersekongkol dengan sampah tak berguna itu untuk menipu saya. Nenek, aku tidak berbohong padamu. Lin Fan mengantar makanan. Hanyalah dia yang sedang menjalani hidup. Dimulai dari tingkat akar rumput. Pernahkah kamu melihat kerabat orang terkaya memulai dengan mengantar makanan? Bahkan sekarang, kamu masih berbohong padaku. Apa yang harus kita lakukan? Kita akan segera terbongkar. Jika kau mengaku kalah sekarang, Xiaoqi pasti tidak akan melepaskanmu. Bahkan aku. Nyonya tua. Lihat suami cucumu. Pertama dia menyamar sebagai pewaris grup Lin. Dan sekarang dia menyamar sebagai kerabat orang terkaya di Donghai. The film was translated Kali ini keluarga and Suemu narrated by M Media. mungkin hancur selamanya. Tuan Muda Xiao, tolong bantu keluarga saya. Siapa bilang Lin Fan adalah kurir? Sialan. Idiot mana yang berani memposting video ini? Nenek, lihat baik-baik. Jika Lin Fan adalah seorang kurir, apakah dia berani menantang Xiaoqi? Apakah dia berani menduduki Xiaoqi dan menarik celananya? Wanita tua. Bagaimana kamu bisa membiarkan Lin Fan menikah ke keluarga itu? Dia adalah satu-satunya cucu kita. Jika dia menikah ke keluarga itu, bagaimana dengan keluarga Lin Dijin kita? Bagaimana dengan itu? Keluarga Su ini, kecuali Jingtu, mereka semua tak tahu berterima kasih. Hari pernikahan adalah milik ulang tahun ke-22 Lin Fan. Pada saat itu, kami akan mengungkapkan identitas Lin Fan sebagai tuan muda keluarga Lin dari Beijing. Aku ingin melihat apakah gerombolan penjilat ini masih berani berkuar. Brilian. Aku khawatir wanita tua dari keluarga Su itu harus berlutut dan menjilat sepatu. An Yuan. Atur waktunya dengan baik dan rilis berita sebelumnya tentang pewaris keluarga Lin Dijing, pernikahan putri satu-satunya dengan keluarga Sui. Jika keluarga Sui berani menimbulkan masalah lagi, aku pasti akan berurusan dengan mereka dengan benar. Ya, 3 bulan kemudian. Nenek, pernikahan akan segera dimulai. Aku di sini untuk menjemput Jingchu. Menjemput penantin wanita. Bukankah kamu menikah ke dalam keluarga? Jingchu seharusnya menikahimu. Ada aturan. Untuk menjadi menantu yang tinggal serumah, kembali ke hotel. Biarkan Nona Zukami menjemput Anda. Nenek waktu tidak menunggu siapapun. Kakak nenekku sedang menunggu di hotel. Jika aku kembali sekarang, kita pasti akan melewatkan waktu yang baik. Semua itu tidak menjadi urusan kami. Keluarga Sui kami adalah keluarga terpelajar. Etika yang benar tidak boleh dihilangkan kan?
cepat kembali. Lin Fan ada di sini untuk menjemputku? Jingchu, Bukankah ini omong kosong? Cepat kembali. Nenek ini sudah hampir jam 12. Formalitas yang rumit harus disederhanakan jika memungkinkan. Jangan lewatkan waktu yang baik. Di bawah tatapan publik. Di mana kau mengharapkan aku menaruh wajahku? Karena dia setuju untuk menikah ke dalam keluarga. Dia harus mematuhi aturan. Jingchu jangan berdebat dengan nenek. Nenek, apakah ada cara lain yang bisa menjadi pengganti? The Jika aku film was kembali ke hotel sekarang, translated and pasti narrated tidak by akan ada M cukup waktu. Media. Tentu saja boleh. Bawa anggurnya. Nenek ini, Minumlah. Semua formalitas akan dihapuskan. apa? Tuan dan Nyonya. Keluarga Zui mempersulit Tuan Muda. Mereka menyuruhnya minum 1 baskom penuh anggur sebelum dia bisa melamar. Apa? Keluarga Sui ini sudah keterlaluan. Pernikahan ini batal. Kumpulkan orang-orang. Kita akan pergi ke keluarga Sui. Ya, Nenek, kamu pasti bercanda. Anggur sebanyak 1 baskom besar. Jika aku meminum semuanya, aku mungkin mati. Apa aku terlihat seperti sedang bercanda? Jika kamu ingin menikah, kamu harus mematuhi aturan keluargaku. Nenek, bukankah nenek mencoba membunuh Lin Fan? Diam. Apa aku memberimu izin untuk berbicara? Lin Fan, apakah kamu tidak suka Jingchu? Jika sebanyak ini saja kau tak berani minum. Kalau tak berani minum, pergilah. Biarkan seseorang yang bisa minum maju. dasar pengikut. Selamat datang Ketua Show dan Tuan Muda Show atas kehadirannya yang terhormat. Matriark tua, jika kau benar-benar mengizinkan Lin Fan, bocah ini untuk menikah ke dalam keluargamu, keluarga Suemu, maka utang kepada keluarga Lin dari Dijing akan diletakkan sepenuhnya di pundakmu. Keluarga Lin dari Dijing. Kami belum menyinggung mereka. Belum menyinggung mereka. Nyonya besar. Kabar baru saja tiba. Calon pewaris keluarga Lin Qinghai. Semuanya lihat cepat. Dia benar-benar meminumnya. Bahkan jika dia menghabiskan anggurnya, aku tetap tidak akan menikahkan cucuku dengannya. Aku hanya mempermainkannya. Nenek, Lin Fan menyetujui semua yang nenek minta. Bagaimana nenek bisa menarik kembali janji nenek? Kalian semua. Kalian benar-benar penuh tipu daya. Aku memang menindasmu. Memangnya kenapa? Kau menyukai cucuku. Kau berani menentangku. Menyerah saja pada gagasan itu secepatnya. Nenek. Selain Lin Fan, Lin Fan. Orang bijak tunduk pada keadaan. Bahkan aku tidak lagi memperebutkannya. Kau ini siapa? Beraninya kau bersaing dengan cucu orang terkaya. Mungkinkah memiliki uang memungkinkan seseorang mencuri kebahagiaan orang lain? Aku suka Jingchu. Dan Jingchu juga menyukaiku. Ini Jingga 5 angka 8. Ini adalah orang terkaya di dunia, keluarga Lin dari Dijing, kendaraan eksklusif patriark. Apa yang terjadi di sini? Wanita tua itu. Bagaimana mungkin dia naik mobil kepala keluarga Lin? kakek dan nenek. Apa yang kalian kenakan? Dan mobil-mobil di pintu masuk itu. Dari mana kalian menyewanya? Seperti yang diharapkan seluruh keluarga miskin dan lusuh. Berusaha terlihat kaya dengan menggembungkan pipimu. The film was translated and narrated by M Media. Kaulah yang membuat cucuku minum begitu banyak alkohol. Itu aku. Karena dia ingin menikahi cucuku.
maka dia harus mematuhi aturan keluarga Zuiku. Karena dia tidak bisa minum, maka pernikahan ini secara alami dibatalkan. Baiklah. Keluarga Zui tentu memiliki kekuatan besar. Wanita tua celaka. Kau berani memukulku. Aku beritahu. Cucuku akan segera menikah. Dengan cucu orang terkaya, dia akan menjadi nyonya keluarga Lin di masa depan. Maka keluarga Sui kita akan berdiri di atas Dom Hai. Tidak, kita akan berdiri di atas Dacia. Tidak. Aku tidak akan menikah dengannya. Karena aku sudah berjanji pada Lin Fan. Aku harus menikah dengannya. Lin Fan telah melakukan banyak hal untukku. Aku sama sekali tidak bisa meninggalkannya. Apa kau gila? Cucu orang terkaya. Dia adalah naga di antara manusia. Jika kau menikah dengannya, kau akan hidup mewah. Dan kau juga bisa membantu keluarga Zuiku. Zui Qingchu, jangan bodoh. Di dunia ini, uang adalah segalanya. Apa nilainya perasaan sialan itu? Lagi pula bukankah kau dan Lin Fan hanya berpura-pura menjadi pasangan? Bagaimana kau bisa mengembangkan perasaan yang nyata? Jingchu, kamu benar-benar jatuh cinta padaku. Lin Fan, di saat seperti ini, kamu masih mengatakan hal-hal seperti itu. Tentu saja aku mencintaimu. Jika hubunganku denganmu hanyalah hubungan kerjasama, apakah aku akan mempertaruhkan segalanya untuk itu? Jingchu, aku juga mencintaimu. Zui Jingchu, sebaiknya kau pikirkan ini baik-baik. Saat kau memilih Lin Fan, itu berarti keluarga Suemu telah menampar wajah keluarga Lin Dijin. Ketika keluarga Lin marah, keluarga Suemu akan benar-benar tamat. Kalau begitu aku lebih baik tidak menjadi anggota keluarga Sui. Dasar anak tidak berbakti. Anak tidak berbakti. Nak, apakah kau benar-benar bersedia menjalani kehidupan biasa dengan cucuku? Cucu orang terkaya bisa memberimu kehidupan mewah. Tapi Lin Fan kita, dia hanya seorang pengantar barang biasa. Pikirkan baik-baik. Aku bersedia. Lin Fan demi aku, hampir kehilangan nyawanya beberapa kali. Aku tidak percaya cucu orang terkaya bisa berjuang untukku seperti yang dia lakukan. Aku tidak akan menikahi siapapun selain Lin Fan. Jika kau menikahi Lin Fan, si tidak berguna itu, maka keluarlah dari keluarga Sui. Tahu? Aku akan pergi kalau begitu. Dari awal sampai akhir, aku hanyalah alatmu untuk mengumpulkan kekayaan. Jika aku bisa bersama Lin Fan, meskipun aku harus hidup dari sisa-sisa makanan, aku bersedia. Tahu? Dialah. Kau bukan lagi anggota keluarga Sui kami. Mulai sekarang, tidak peduli bagaimana keluarga Lin menghukummu, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Sui kami. Karena Jingchu telah dikeluarkan dari keluarga Sui. Hari ini aku mengumumkan bahwa Lin Fan akan menjadi satu-satunya pewaris keluarga Lin Dijin. Apal, bagaimana ini mungkin? Kakek, leluconmu ini sudah keterlaluan. Apakah kamu benar-benar berpikir pengiriman yang kamu lakukan, pesanan besar itu, jatuh begitu saja dari langit? Setiap kali kamu mengantarkan makanan, di belakangmu ada 12 mobil pengawal mengawalmu. Jadi begitu. Selama bertahun-tahun ini, semua hal ini, itu bukan karena aku beruntung. Itu adalah kalian semua yang membantuku secara diam-diam. Ya, tahun ayahmu meninggal. Dia secara khusus menginstruksikan kami untuk membesarkanmu dengan hemat. Sampai kau berusia 22 tahun,
Sebelum mengungkapkan identitasmu, Teruslah mengarang cerita. Saya akan mengirim orang sekarang juga untuk menyelidiki keluarga Linmu. Karena itu masalahnya. Sampaikan pesanku. Dalam waktu 3 menit. Buat keluarga Sui. Dan keluarga Shao. Bangkrut. Lin Fan. Aku ingin pergi dari sini. Baiklah. Ayo pergi. keluarga Sui. Keluarga Sui benar-benar tamat. Keluarga Zhu. Mereka benar-benar mencelakakan diri sendiri. Dasar anak nakal. Kapan kamu akan mewarisi keluarga Lin Dijing? Nenekmu dan aku masih menunggu untuk berkeliling dunia. Kakak nenek. Mengapa kita tidak mendonasikan semua uang itu? Wajah orang-orang kaya ini benar-benar membuatku jijik. Sekarang, aku punya Jingchu, dan itu sudah cukup.